Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas masalah Aji Saka ya. Nah, Aji Saka ini menurut penelitian saya itu ada dua versi. Yang pertama adalah versi Aji Saka yang diceritakan dalam sejarah tutur yang telah lama ada dan diketahui oleh masyarakat Nusantara kuno dan diceritakan secara tutur atau secara lisan turun-temurun, dan tidak ada atau susah kita untuk menemukan catatan atau manuskrip yang menerangkan masalah ini. Jadi ada Aji Saka yang memang telah dikenal oleh masyarakat kuno kita di Nusantara, tetapi ceritanya tidak ada di manuskrip dan hanya diceritakan secara tutur yang mungkin akan kita bahas lain waktu, atau mungkin sudah saya singgung dalam beberapa pembahasan sebelumnya mengenai leluhur Nusantara. Nah, yang kita bahas sekarang adalah Aji Saka yang dikenal luas di zaman modern ini, yang kemungkinan diambil dari sejarah tutur tersebut lalu diceritakan ulang oleh pujangga-pujangga keraton dalam bentuk beberapa catatan atau serat. Nah, Aji Saka yang diceritakan dalam serat yang kita kenal saat ini, yang menemukan huruf Hono Coroko, Doto Sowolo atau aksara Jawa itu, dan juga berhubungan dengan Dewata Cengkar, itulah Aji Saka yang saya maksudkan kali ini, yang akan saya bahas. Nah, Aji Saka yang ada di beberapa catatan yang kita kenal saat ini adalah seorang yang beragama Islam. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama, dia memakai surban. Jadi ketika dia meminta tanah kepada Dewata Cengkar, dia melepas ikatan kepalanya yang bisa digelar ya. Digelar itu berarti ikat kepalanya ini kan panjang sebenarnya, walaupun tidak sepanjang nanti setelah mulur ya, tapi dia panjang sehingga digambarkan bisa dilepas dan digelar di tanah. Nah, beberapa cerita atau babat juga mengindikasikan bahwa Aji Saka yang mereka maksudkan adalah seorang muslim. Di antaranya adalah untuk catatan yang paling tua dari yang menceritakan tentang Aji Saka adalah Serat Manikmoyo. Ini menurut Purbacaraka ya. Dalam Serat Manikmoyo, ini pembahasan ini juga saya dapatkan dari channel mojok.com.co. Nah, dalam Serat Manikmaya itu diceritakan Serat Manikmaya ini karangan dari Karta Mursada ya, terbit ulang tahun 1852, jadi sudah cukup lama. Diceritakan Abu Saka itu nama Aji Saka itu nama aslinya adalah Abu Soko. Abu Soko ini berasal dari Ngerum atau negara Turki. Dan ini nanti identik sekali dengan cerita tentang Maulana Maghribi atau Ibrahim Wali Lanang. Bahkan ceritanya dia nanti di Jawa itu tinggal di rumah janda. Ini juga ceritanya mirip-mirip dengan beberapa cerita tentang Maulana Maghribi ya. Nah, Abu Soko, Maulana Maghribi ini juga dari Maghrib. Maghrib itu negara yang ada di barat Mesir atau Maroko yang ketika itu masuk wilayah Turki. Nah,
bahkan sebelum masuk wilayah Turki itu masuknya wilayah Romawi. Jadi bila dikatakan dia dari ngerum itu benar, dia dari Romawi Turki maupun Romawi sebelum Turki. Nah, Abu Soko ini suka berkelana, jadi sifatnya seperti Ibrahim Wali Lanang atau Maulana Ishak yang disebut dengan Wali Lana atau Wali Nanang, yang suka berkelana. Nah, beliau belajar di Mekah, dan setelah sakti beliau disuruh pergi ke Jawa karena digambarkan beliau akan menjadi raja. Akhirnya dia ke Jawa dan bertemu dengan Dewata Cengkar dengan berbagai intriknya, termasuk asal muasal huruf Hanacaraka, di mana dia meninggalkan senjatanya, di mana muridnya yang ditinggalkan disuruh menjaga senjatanya itu agar tidak diberikan kepada siapapun yang memintanya kecuali dia sendiri yang datang mengambilnya. Akhirnya ketika dia pergi dan menyuruh salah satu pengawalnya untuk mengambil senjata tersebut, yaitu Sembodo, itu Dora tidak memberi. Akhirnya dua orang ini berperang atau berkelahi, yang karena sama-sama saktinya akhirnya dua-duanya meninggal. Dan Ajisaka ketika datang ke tempat tersebut, beliau terkejut lalu tercetus dari mulutnya, Hanacaraka, ada utusan Dotasawala pada bertengkar atau berkelahi, podo joyonya, sama-sama kuatnya jayanya, mogo botongo, maka dua-duanya menjadi batang atau bangkai. Nah, ada lagi sumber serat Mumono di mana nama Ajisaka itu sama, disebut Abu Saka. Oh iya, dalam serat Manikmaya tadi diceritakan bahwa asal muasal kenapa dia disebut Ajisaka, karena dia pernah mengetes Rasulullah dengan menghilang lalu sembunyi di balik saka masjidnya Rasulullah. Saka itu tiang, dan ternyata Rasulullah sanggup mengetahui keberadaannya, sehingga beliau meyakini kesaktian atau kehebatan Rasulullah. Jadi dalam cerita dalam serat Manikmaya tadi diceritakan ketemu Nabi Muhammad ini sebenarnya sebuah kiasan ya. Jadi kiasan bahwa beliau belajar kepada belajar tentang agama Islam di Mekah sebelum pergi ke Jawa. Nah, dalam serat Mumono ini hampir sama, tetapi beliau di Mekah itu bertemu dengan Nabi Khidir ya. Jadi ceritanya ketemu Nabi Khilir, tulisannya Nabi Khilir ini maksudnya Nabi Khidir. Nah, beliau ini juga sebelum belajar ke Mekah, beliau ini mampir ke pulau-pulau di Nusantara dan mengajarkan banyak ajaran-ajaran kebajikan. Tetapi karena merasa kurang, akhirnya dia pergi belajar lagi ke Mekah dan ketemu Nabi Khidir tadi. Lalu beliau kembali lagi ke Nusantara dan mengajarkan ajaran yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Dan ceritanya kurang lebih nanti sama ya, mengenai asal muasal Hanacaraka ya. Nah, sedangkan dalam serat Ajisaka itu diceritakan Ajisaka ini cucu dari Begawan Quraisy. Jadi ini sama ya, jadi beliau itu masih keturunan Quraisy atau Bani Hasyim ya, atau klannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ditelan oleh naga yang disebut Begawan Ontobogo. Nanti di dalam perutnya itu diajari ilmu-ilmu kebajikan dan lain sebagainya, dan ketika dikeluarkan dia menjadi sakti. Tetapi beliau diberitahu kalau ada yang lebih sakti dari beliau, yaitu namanya Muhammad. Akhirnya Ajisaka ini pergi untuk menemui Nabi Muhammad
Dan di tengah jalan beliau ketemu dengan Sang Hyang Guru yang mengatakan bahwa yang paling sakti itu dirinya, bukan Muhammad. Akhirnya diajaklah Sang Hyang Guru sekalian untuk menemui Muhammad. Nah, ini sebenarnya perlambangan bahwa ketika mengajarkan ajaran agama Islam, Aji Saka ini bertemu dengan para penyembah atau agama lain yang sesembahan lain, yaitu yang menyembah Batara Guru atau agama asli di Nusantara, di mana dia ketika mengajarkan Islam mengajak mereka untuk ikut mempraktekkan ajaran Islam dan untuk ikut belajar dulu tentang Islam dan membandingkan. Nah, diceritakan di situ Begawan Sang Hyang Guru akhirnya bertemu dengan Rasulullah, dan ketika itu Rasulullah Muhammad hendak melakukan sholat zuhur, dan dia menyelempangkan surbannya ke kanan kiri seperti itu ya, dan dikira itu tangannya Muhammad itu menjadi 4, sehingga Sang Hyang Guru digambarkan juga langsung mempertontonkan kesaktiannya dan merubah tangannya menjadi 4. Dan ketika itu diajak sholat ya, diajak sholat zuhur, dan selesai sholat itu ternyata dia melihat Nabi Muhammad ini ternyata tangannya hanya 2. Akhirnya dia mau mengembalikan lagi tangannya menjadi 2, tapi tidak bisa lagi, dan akhirnya dia kalah, disebut kalah kepada Nabi Muhammad. Nah, ini perlambangan bahwa setelah mengikuti ritual-ritual Islam, belajar Islam, akhirnya orang-orang Nusantara ini tidak bisa kembali lagi ke kebiasaannya sebelumnya, dan terus berada pada agama Islam. Nah, yang berbeda dari cerita versi Serat Aji Saka ini, dikatakan Nabi Muhammad ini memiliki 2 abdi, yaitu Alif dan Hono dan Alif, sedangkan Aji Saka ini memiliki pelayan Dora Sembodo. Nah, ketika itu senjatanya Aji Saka ini tertinggal di tempatnya Muhammad, dan dia pergi ke Jawa dan baru teringat. Akhirnya dia menyuruh pengikutnya tadi, pengawalnya tadi, untuk mengambil senjata tersebut. Demikian juga Muhammad, dia ketika melihat senjatanya Aji Saka ketinggalan tadi, dia menyuruh 2 pengawalnya tadi, Alif dan Hono tadi, untuk mengantar ke Aji Saka. Jadi harus bertemu dengan Aji Saka. Nah, di tengah jalan 2 utusan ini, 4 orang ini bertemu, tetapi yang abdinya Muhammad ini tidak mau menyerahkan senjatanya kecuali ke Aji Saka, sedangkan mereka meminta paksa karena merekalah yang diutus untuk mengambil senjata tersebut, abdinya Aji Saka ya. Akhirnya terjadilah pertempuran 4 orang tersebut dan meninggal semua. Dan ketika mengetahui tersebut, Muhammad dan Aji Saka sampai ke tempat mereka berkelahi, cukup sedih ya Aji Saka dan Muhammad ini. Dan saat itulah turun 2 daun, di mana daun yang diterima oleh Muhammad ini bertuliskan Alif Ba Ta Sa dan seterusnya, sedangkan yang diterima oleh Aji Saka ini ada tulisannya Hono Coropo. Cerita ini hampir sama dengan yang ada di Tengger, yang kurang lebih sama ya. Nah, jadi kalau di Tengger itu ada ajudannya atau pengawalnya Muhammad ini, itu namanya Aji Hono atau Setio, sedangkan pengawalnya Aji Saka itu Hono atau Setio, sedangkan pengawalnya Muhammad itu Alif atau Setuhu. Dan akhirnya mereka bertemu di tengah jalan, hampir samalah ceritanya, dan meninggal semuanya. Nah, sekarang kita ke tentang Dewata Cengkar. Jadi dalam cerita itu digambarkan Aji Saka itu ketika sampai ke Jawa itu, ke Nusantara itu, ada raja yang cukup lalim di Medang Kamulan yang
hobinya memakan manusia. Sebenarnya kalau kita membaca sejarah-sejarah kita, itu ketika Wali Songo datang ke Nusantara itu banyak raja di Jawa ini masih mengamalkan ajaran Tantra Bhairawa yang biasanya nanti ada mengorbankan beberapa manusia yang dimakan dan lain sebagainya. Ya, nah inilah yang kemungkinan yang dimaksud raja penguasa Jawa ketika itu suka memakan manusia atau Dewata Cengkar. Nah, ketika itu digambarkan Aji Saka untuk melawannya, dia melepas surbannya dan meminta tanah seluas surbannya tersebut. Akhirnya raja menyanggupi dan pengawalnya itu membentangkan surbannya itu, tapi ternyata tidak ketika dilepas itu tidak selesai waktu dibentangkan itu, terus akhirnya Dewata Cengkar pun ikut membantunya dan sampai seluas negaranya Dewata Cengkar itu tidak selesai dibentangkan surbannya. Akhirnya Dewata Cengkar jatuh ke laut dan menjadi Raja Buaya Putih. Bila kita menyelidiki ini dari sisi sejarah, ini sebenarnya sebuah perlambangan bahwa Aji Saka mengajarkan ajaran Islam yang dilambangkan dengan surban tersebut, yang awalnya beliau meminta sebidang tanah. Jadi beberapa anggota Wali Songo itu awalnya diberi tanah sedikit ya, diberi wilayah sedikit oleh Brawijaya. Kemudian mereka menyebarkan Islam. Akhirnya seluruh wilayah Majapahit itu diislamkan. Ceritanya kan seperti itu. Akhirnya Brawijaya jatuh dan digantikan siapa? Jaka Sengara atau Raja Buaya Putih. Jaka Sengara atau Raja Buaya Putih ini seperti yang kita bahas mengenai Brawijaya, nanti kita bahas lebih lengkap, itu adalah keturunan Rasulullah seperti yang di dalam catatan-catatan di Cirebon dan lain sebagainya. Itu Jaka Sengara itu sebenarnya jalurnya ke Syarif Muhammad Kebungsuan. Nah, nanti nurunkan Handayaningrat sampai ke Jakatingkir dan juga ada hubungannya dengan Ki Ageng Ngerang. Nah, Raja Buaya Putih atau Jaka Sengara ini keturunan dari kalau menurut penelitian saya itu sebenarnya keturunan dari Maulana Ishak yang ketika itu diangkat menjadi Raja Muda atau Prabu Anom Wijaya atau Brawijaya. Jadi nanti kekuasaan Majapahit itu jatuhnya akhirnya ke terahnya Maulana Ishak lewat Jaka Sengara tadi dan juga lewat Handayaningrat nanti ke Kerajaan Pajang. Ini sebenarnya cuman perlambangan. Wallahu alam. Semoga ada manfaatnya pembahasan kita mengenai Aji Saka yang versi yang banyak kita kenali sekarang, bukan versi yang mungkin kemungkinan besar ada sebelumnya yang berhubungan dengan leluhur Nusantara, berhubungan dengan kerajaan Medang yang kuno atau media Yawa yang kita bahas sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.